Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yundri Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekuritas efek dilutif dan laba bersaham. Efek dilutif dan program kompensasi terdiri atas utang dan ekuitas, utang konversi, saham preferred konversi, waras saham, dan akuntansi untuk kompensasi saham. Yang kedua, menghitung laba bersaham. Terdiri atas struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Di sini struktur modal sederhana hanya terdiri saham biasa dan efek yang tidak dapat dan tidak memiliki efek dilusi yang potensial. Sedangkan struktur modal kompleks, perusahaan memiliki struktur modal kompleks jika perusahaan memiliki efek berpotensial dilusi, seperti efek yang dapat diambil opsi, wara, dan janji saham yang sejenis. Utang dan ekuitas. Ada 3 yang harus diperhatikan, yakni opsi saham, obligasi konversi, dan saham preferred. Opsi saham merupakan perjanjian yang memungkinkan investor untuk membeli atau menjual saham dengan harga yang telah ditentukan pada atau sebelum tanggal tertentu. Untuk obligasi konversi adalah suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Dan yang terakhir, utang konversi. Obligasi konversi merupakan obligasi yang dapat diubah menjadi obligasi korporasi lainnya. Pada opsi pemegang, keuntungan obligasi atau jaminan atas bunga plus pokok ditambah dengan hak istimewa untuk bertukar saham. Itu disebut juga obligasi konversi. Ada 2 alasan perusahaan menerbitkan konversi. Yang ke-1, peningkatan modal tanpa menyerahkan kontrol kepemilikan yang berlebihan. Dan yang kedua, memperoleh pembiayaan saham biasa dengan harga yang lebih murah. Akuntansi untuk konversi. Hutang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk. Perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa untuk menilai instrumen majemuk. Contoh soal untuk utang konversi. Pada saat penerbitan, PT.A menerbitkan 2000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi ini berjangka selama waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 6% dan diterbitkan setara dengan nilai nominal sebesar 1000 per obligasi atau total dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi sebanyak 2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1. Tingkat pasar bunga utang non-konversi adalah 9%. Untuk mencatat jurnal transaksi ini adalah sebagai berikut. Kas di debit sebesar 2 juta, utang obligasi di kredit sebesar Rp1.805.606, premi saham ekuitas konversi di kredit sebesar Rp194.394. Dalam penyelesaian obligasi konversi, pembelian kembali pada saat jatuh tempo dapat ditulis dengan utang obligasi di debit sebesar 2 juta, sedangkan kas di kredit sebesar 2 juta. Untuk konversi obligasi pada saat jatuh tempo
dapat ditulis dengan premi saham ekuitas konversi di debit sebesar Rp194.394, utang obligasi di debit sebesar 2 juta, dan modal saham biasa di kredit sebesar 500.000, premi saham biasa di kredit sebesar Rp1.694.394. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Dari jadwal amortisasi obligasi di atas dapat disimpulkan saham ekuitas konversi di debit sebesar Rp194.394, utang obligasi di debit sebesar Rp1.894.441, sedangkan modal saham biasa di kredit sebesar Rp500.000 dan premi saham biasa di kredit sebesar Rp1.088.835. Pembelian kembali sebelum jatuh tempo. PTA menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban obligasi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi termasuk komponen ekuitas. Kemudian 1. Perbedaan antara pertimbangan dialokasikan untuk komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai laba atau rugi. Dan yang kedua, jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui pengurangan dalam ekuitas. Asumsikan bahwa PTA membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi. Nilai wajar utang konversi termasuk kewajiban dan ekuitas berdasarkan harga pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.965.000 dan nilai wajar dan kewajiban adalah Rp1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada pertimbangan nilai sekarang dari obligasi non-konversi dengan jangka waktu 2 tahun yang sesuai dengan waktu yang singkat hingga jatuh tempo dari obligasi yang dibeli kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy dan saya akan menjelaskan tentang slide berikutnya, yaitu tentang utang konversi. Pertama-tama, menentukan keuntungan atau kerugian pada komponen liabilitas. Itu nilai sekarang komponen liabilitas pada 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp1.904.900 dan nilai tercatat komponen liabilitas pada 31 Desember 2012 sebesar Rp1.894.441 dan kerugian atas pembelian kembali yaitu sebesar Rp10.459 dan kemudian menentukan penyesuaian terhadap ekuitas. Nilai wajar utang konversi 31 Desember 2012 dengan komponen ekuitas yaitu sebesar Rp1.965.000 dan dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp1.904.900 dan nilai wajar komponen ekuitas pada 31 Desember 2012 tanpa komponen utang yaitu sebesar Rp60.100 dan jurnal transaksi yang dibuat yaitu utang obligasi sebesar Rp1.894.441 dan premi saham konversi ekuitas Rp60.100
dan kerugian atas pelunasan sebesar Rp10.459 dan kas Rp1.965.000. Dan utang konversi. Induksi konveksi, emiten ingin mendorong konversi yang cepat, dan yang kedua, emiten menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut pemanis, dan yang ketiga, pemanis diakui sebagai beban. Induksi konvensi. PTA memiliki obligasi konversi nilai nominal $1 juta dikonversi menjadi 100.000 saham biasa. Nilai nominal $1 saat dikeluarkan. Hillholt mencatat premi saham konversi ekuitas $15.000. PTA ingin mengurangi biaya bunga tahunan. Untuk melakukannya, Hillholt setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi dengan tambahan $80.000. Dengan asumsi konversi terjadi, PTA membuat entry berikut, yaitu jurnal transaksi yang dibuat. Beban konversi 65.000, share premium ekuitas konversi 15.000, hutang obligasi 1 juta, dan modal saham biasa 100.000, premi saham biasa 900.000, dan kas 80.000. Saham preferen konversi. Saham preferen konversi termasuk pilihan bagi pemegang saham untuk mengubah preferensi menjadi saham biasa. 1. Saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Dan kedua, ketika saham preferen dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau kerugian diakui. Saham preferen konversi. PTB menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar 1 per saham. Saham ini diterbitkan dengan harga 200 per saham. Jurnal transaksi yang perlu dibuat yaitu kas 1.000 dikali 200 sama dengan 200.000, modal saham, dan preferen yaitu 1.000 kali E1 sama dengan 1.000. Premi saham ekuitas konversi menjadi 199.000. Jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya diubah menjadi 25 setiap saham biasa, nilai nominal E2 yang memiliki nilai wajar E410.000, yaitu jurnal transaksi yang perlu dibuat adalah modal saham preferen 1.000, premi saham dan ekuitas konversi 199.000, dan modal saham biasa 1.000 kali 25 kali E2 yaitu 50.000, dan premi saham biasa 150.000. Saham preferen konversi. Jika saham preferen konversi dibeli kembali bukan dikonversi, entry berikut yaitu modal saham dan preferen 1.000, premi saham ekuitas konversi 199.000, laba ditahan 210.000, dan kas 410.000. Waran saham. Sertifikat memberikan hak kepada pemegangnya dan memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Waran saham. Pada suatu waktu, AT dan T Amerika Serikat menerbitkan obligasi dengan waran 5 tahun untuk membeli satu saham biasa. Nilai nominal $5 dan $25. Pada saat itu, sebuah saham biasa dari AT dan T dijual sekitar $50. Waran ini memungkinkan AT dan T untuk menawarkan obligasi pada harga nominal dengan yield 8,34%, sedikit lebih rendah dari kurs yang berlaku pada saat itu. AT dan T mampu menjual obligasi ditambah waran 10.200
$10.200.000 untuk menjelaskan hasil dari penjualan ini. AT dan T menggunakan dengan dan tanpa metode. Dengan menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi $9.708.852. Dengan menggunakan pendekatan ini, AT dan T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan terkait dengan obligasi yang $9.707.852. Itu nilai wajar obligasi dengan waran 10.200.000 dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan 9.707.852, komponen ekuitas pada tanggal penerbitan yaitu 492.148, itu pada kas 9.707.852 dan hutang obligasi yaitu sebesar 9.707.852 dan pada kas yaitu 492.148, premi saham share waran 492.948 dan waran saham dengan asumsi investor melakukan semua 10.000 waran, 1 waran per 1 saham biasa. AT dan T membuat jurnal sebagai berikut. Kas 10.000 X $25 sama dengan 250.000. Premi saham dan waran saham yaitu sebesar 492.148. Modal saham biasa 10.000 kali $5 sama dengan 50.000. Premi saham yang biasa yaitu besar 692.158. Saya Rubiatul Adawiyah. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Slide selanjutnya berisi tentang hak untuk memesan saham tambahan. Hak saham. Pemegang saham memiliki hak untuk membeli saham baru yang telah dikeluarkan dan yang sebanding dengan kepemilikan mereka. Hak untuk memesan saham tambahan, yang pertama, harga biasanya lebih kecil atau di bawah dari nilai pasar saat ini. Kemudian yang kedua, perusahaan hanya membuat entry memorandum. Kemudian ada program kompensasi saham, share option, dapat memberikan opsi kepada para karyawan untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu selama jangka waktu diperpanjang. Program kompensasi saham ini adalah program kompensasi yang efektif dan selain itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, kompensasi berbasis kerja. Kemudian yang kedua, dapat memotivasi para karyawan. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif. Dan yang keempat, menggunakan kriteria kerja di mana para karyawan memiliki kontrol. Slide selanjutnya ada isu pelaporan utama. Pedoman IASB baru mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi dengan menggunakan metode nilai wajar. Berdasarkan metode nilai wajar ini, perusahaan menggunakan model pilihan harga yang dapat diterima untuk menghargai pilihan pada tanggal hibah. Slide selanjutnya adalah akuntansi untuk kompensasi saham. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, dengan menentukan beban, dan yang kedua, dengan mengalokasikan beban kompensasi. Dengan menentukan beban, yaitu beban kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang telah diharapkan pada tanggal pemberian opsi
kepada para karyawan dalam kurung yaitu tanggal hibah. Kemudian yang kedua, dengan mengalokasikan beban kompensasi, yaitu selama periode di mana para karyawan melakukan masa bakti. Kemudian slide selanjutnya, slide ini adalah contoh pembahasan atau contoh permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertanyaannya disuruh mengasumsikan bahwa periode diharapkan manfaat adalah 2 tahun. Dimulai dari tanggal pemberian, Chen akan mencatat transaksi yang terkait dengan kontrak opsi ini sebagai berikut. Nah, ini dicatat dalam jurnal pada tanggal 31 Desember 2011. Ada 6 akun beban kompensasi pada premi saham, option saham, sebesar 11 juta rupiah. Kemudian yang kedua dicatat dalam tanggal 31 Desember tahun 2012, yaitu beban kompensasi pada premi saham, option saham, sebesar 11 juta rupiah. Kemudian ini selanjutnya ada pembahasan lagi, yaitu jika eksekutif Chen melaksanakan 2.000 dari 10.000 option dalam kurung 20% pilihan pada 1 Juni 2014 dalam kurung 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2014, kas dalam kurung 2.000 dikali 6.000 yen, yaitu 12 juta rupiah, dan premi saham, option saham sebesar 4.400.000 rupiah. Pada model saham biasa dalam kurung 2.000 kali 100 yen, yaitu 200.000, dan premi saham biasa sebesar 16.200.000 rupiah. Selanjutnya, jika eksekutif Chen gagal untuk melaksanakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa mereka, maka perusahaan akan mencatat berikut pada tanggal kadaluarsa. Ditulis pada tanggal 1 Januari tahun 2021. Premi saham, opsi saham pada premi saham kadaluarsa sebesar 17.600.000 rupiah. Kemudian slide selanjutnya adalah saham terbatas. Program saham terbatas ini telah mengalihkan saham ke karyawan untuk tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, tidak dapat dialihkan, dan tidak dapat dijanjikan sampai terjadinya vesting. Adapun keunggulan program saham, yang pertama adalah saham terbatas tidak pernah menjadi benar-benar tidak berharga. Yang kedua, saham terbatas umumnya memiliki sedikit dilusi untuk pemegang saham yang ada. Dan yang selanjutnya, saham terbatas tidak baik dalam menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Slide selanjutnya adalah program pembelian saham karyawan. Pada umumnya, mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham pada harga diskonto selama periode jangka waktu yang pendek. Selain itu, program ini bersifat wajib dan harus dicatat sebagai beban selama periode jasa. Kemudian ada pengungkapan program kompensasi. Perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham. Yang pertama, sifat dan tingkat pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada pada periode tersebut. Selanjutnya yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode tersebut telah ditentukan. Dan yang ketiga, pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham pada laba dalam kurung rugi neto perusahaan selama periode berjalan dan pada posisi keuangannya.
Perkenalkan, nama saya Indah Sriswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung laba per saham. Laba bersih per saham atau EPS menunjukkan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing saham biasa. Dengan demikian, perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi penghentian operasi, maka perusahaan wajib untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di muka laporan laba rugi. Misalnya, jika Oscar Corporation memiliki laba neto sebesar $300.000 dan rata-rata tertimbang dari 100.000 saham yang beredar pada tahun tersebut, maka laba per saham yang diperoleh adalah $3. Nah, $3 itu dari 300.000 dolar dibagi dengan 100.000 saham yang beredar. Dengan demikian, untuk mencari laba per saham dapat dirumuskan dengan laba neto dikurangi dividen saham preferred dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Slide selanjutnya adalah tentang struktur modal perusahaan, di mana struktur modal perusahaan ini ada dua. Yang pertama adalah struktur modal perusahaan secara sederhana dan yang kedua adalah secara kompleks. Struktur modal perusahaan disebut sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial setelah konversi atau eksekusi yang dapat mendelusi laba per saham biasa. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menyusun atas jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Ketika ada dividen saham atau pecahan saham yang terjadi, maka perusahaan perlu untuk menyajikan kembali saham yang beredar sebelum dividen saham ataupun split. Nah, di sini ada soal laba per saham, di mana perusahaan Franz mengubah saham biasa yang menunjukkan 90.000 saham yang beredar selama 3 bulan yang dijabarkan menjadi 22.500 saham selama 1 tahun. Oleh karena Franz menerbitkan pada tanggal 1 April, maka saham harus dihitung berdasarkan waktu yang beredar. Saat perusahaan membeli 39.000 saham pada 1 Juli, maka saham yang beredar akan berkurang. Dengan demikian, dari 1 Juli sampai dengan 1 November hanya 81.000 saham yang beredar, di mana setara dengan 27.000 saham. Nah, penerbitan 60.000 saham meningkatkan saham yang beredar selama 2 bulan terakhir dalam 1 tahun. Frank kemudian membuat perhitungan untuk menentukan jumlah saham tertimbang yang beredar agar sesuai. Nah, ini adalah tabel untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar. Untuk perusahaan Frank, itu mulai beredarnya tanggal 1 Januari sampai dengan 1 April, di mana saham yang beredar adalah 90.000 dengan durasi atau jangka waktu 3 bulan. Karena mulai dari 1 Januari, kemudian Februari, Maret, setelah itu tinggal kita kalikan 90.000 dikali 3/12 sehingga menghasilkan 22.500. Untuk selanjutnya 1 April sampai dengan 1 Juli, April, Mei, Juli 3 bulan sama kayak yang di atas. Dengan saham yang beredar 120.000, tinggal kita kalikan seperti tadi, 120.000 dikali 3/12 menghasilkan 30.000. Kemudian 1 Juli sampai dengan 1 November dengan jangka waktu 4 bulan dan dengan saham yang beredar 81.000. Tinggal kita kalikan 81.000 dikali 4/12 yang menghasilkan 27.000 saham tertimbang. Setelah itu, untuk yang terakhir adalah 1 November sampai dengan 31 Desember dengan jangka waktu 2 bulan dan saham beredar adalah 141.000. Tinggal kita kalikan dan ketemu 23.500. Setelah itu kita total mulai dari Januari sampai dengan Desember, maka menghasilkan 103.000 rata-rata tertimbang saham yang beredar. Selanjutnya adalah laba per saham untuk struktur modal kompleks, di mana struktur modal kompleks ini terjadi ketika perusahaan memiliki efek konversi, opsi, waran, atau hak lain yang pada saat konversi atau eksekusi dapat mendilusi laba per saham. Ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, maka perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusi.
Selanjutnya adalah EPS dilution efek konversi, di mana perusahaan mengukur dampak dilutif dari konversi pada EPS potensial menggunakan metode jika dikonversi. Metode ini untuk obligasi konversi dengan mengasumsikan bahwa yang pertama adalah konversi dari efek konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan efek jika diterbitkan selama periode berjalan. Yang kedua adalah penghapusan bunga terikat setelah dikurangi dengan pajak. Kemudian ada EPS dilution, opsi saham dan juga waran. Perusahaan memasukkan ke laba persaham dilution untuk semua opsi saham dan waran yang beredar, apakah dapat dieksekusi atau tidak, kecuali bersifat anti-dilutif. Nah, perusahaan menggunakan opsi, waran, dan ekuivalennya ke dalam perhitungan EPS. Metode saham treasury mengasumsikan bahwa yang pertama, opsi atau waran dieksekusi pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan jika kemudian. Dan yang kedua adalah perusahaan menggunakan hasilnya untuk membeli saham biasa dengan saham treasury. Ini adalah contoh soal struktur modal kompleks di mana perusahaan Cummins Industry memiliki laba neto selama periode berjalan sebesar $220.000. Rata-rata jumlah saham yang beredar selama periode berjalan adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan efek dilutif sebesar $2,2. Rata-rata jumlah saham yang terkait dengan opsi yang beredar, meskipun tidak dijual saat ini. Pada harga opsi sebesar $20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata dari saham biasa selama tahun berjalan adalah $28. Nah, ini adalah perhitungan dari struktur modal kompleks di mana atas sendiri itu adalah laba per saham dasar dan juga laba per saham dilusian. Yang atas sendiri itu tercatat bahwa jumlah rata-rata saham terkait opsi yang beredar sebesar 5.000 saham. Kemudian harga opsi per sahamnya sebesar $20. Kemudian kita kalikan maka menghasilkan $100.000 di mana itu merupakan hasil dari eksekusi opsi. Selain itu rata-rata harga per saham biasa sebesar $28. Kemudian saham treasury yang dapat dibeli kembali itu dari $100.000 dibagi $28 maka menghasilkan 3.571. Nah, kemudian ke bawah sedikit ada kelebihan saham dalam opsi atas saham treasury. Kelebihan saham treasury bisa dibeli kembali dengan mengurangkan 5.000 dan juga 3.571 yang menghasilkan 1.429 yang merupakan tambahan saham biasa. Setelah itu kita kurangkan dengan laba neto selama tahun berjalan sebesar $220.000. Kemudian yang nantinya menghasilkan laba per saham di sisi laba per saham dasar sebesar $2,2 dan juga di sisi laba per saham dilusian sebesar $2,17. Slide selanjutnya adalah tentang saham yang dapat diterbitkan secara kontingent. Didefinisikan sebagai saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingent tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk cash maupun alat pembayaran lain. Kemudian ada peninjauan kembali anti-dilusi. Dalam menghitung EPS dilution, perusahaan harus mempertimbangkan semua efek yang bersifat dilutif. Namun, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan efek berpotensi dilutif yang kenyataannya bersifat dilutif dan anti-dilutif. Nah, perusahaan harus menggunakan efek yang bersifat anti-dilutif serta tidak dapat menggunakan efek tersebut untuk mengimbangi efek yang bersifat dilutif. Untuk slide terakhir itu berisi penyajian dan pengungkapan EPS di mana perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk hal berikut. Yang pertama adalah laba dari operasi yang dilanjutkan, kemudian yang kedua operasi yang dihentikan, dan yang ketiga adalah laba neto. Informasi yang juga harus diungkapkan antara lain. Yang pertama adalah jumlah yang digunakan untuk pembilang dalam menghitung laba bersaham dasar dan dilusian. Kemudian yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham yang digunakan sebagai penyebut untuk menghitung laba bersaham dasar dan juga dilusian. Yang terakhir adalah instrumen, termasuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingent yang berpotensi mendilusi laba bersaham dasar di masa depan.